Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan laporan tugas besar teknik digital yang berjudul Sistem Kontrol Lampu Lalu Lintas. Beranggota yaitu saya sendiri, Yesaya Berliano Anantasihotang dengan NIM 22111011107 dan Aristio Rahadian 2211011106. Yang terakhir yaitu Owen Hagaibe dengan NIM 2211011105. Eh, latar belakang masalah ini, latar belakang masalah terkait dengan lampu lalu lintas merupakan hal yang signifikan dalam konteks pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan. Masalah ini meliputi berbagai aspek yang mempengaruhi keselamatan, kemacetan, efisiensi, energi, kebutuhan pejalan kaki, dan meningkatkan mobilitas masyarakat secara keseluruh. Pertama, keselamatan lalu lintas menjadi perhatian utama. Lampu lalu lintas memiliki peran penting dalam mengatur aliran kendaraan dan pejalan kaki di persimpangan jalan. Kedua, kemacetan lalu lintas juga menjadi permasalahan yang sering dihadapi ketika pengaturan lampu lalu lintas tidak efisien, terutama pada persimpangan yang padat. Kemacetan lalu lintas dapat terjadi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ini ada perancangan sistem digital. Yang pertama itu ada komponen utama, ada timer, di mana timer digunakan untuk mengatur waktu dan interval untuk setiap kondisi lampu lalu lintas. Gerbang logika terdiri dari gerbang logika AND, OR, NOT, dan XOR untuk mengendalikan kondisi lampu lalu lintas berdasarkan input waktu. Lampu lalu lintas terdiri dari lampu hijau, kuning, dan merah untuk setiap sisi persimpangan. Yang kedua itu ada diagram block system. Ada input, yang dimana sinyal waktu yang digunakan sebagai input dalam sistem. Ada timer mengatur waktu dan interval untuk setiap kondisi lampu lalu lintas. 3 ada gerbang logika, menggunakan gerbang logika untuk mengendalikan kondisi lampu lalu lintas berdasarkan waktu. Yang keempat itu ada lampu lalu lintas, lampu hijau, kuning, dan merah akan diatur berdasarkan sinyal output dari gerbang logika. Yang ketiga itu ada rancangan gerbang logika. Yang pertama ada gerbang N untuk menggabungkan sinyal waktu dengan kondisi logika lainnya, menghasilkan sinyal output yang menggunakan kondisi lampu hijau. Gerbang OR memilih kondisi tertentu berdasarkan sinyal waktu dan kondisi logika lainnya untuk menghasilkan sinyal output yang menentukan kondisi lampu menyala pada setiap sisi persimpangan. Gerbang NOT mengembalikan kondisi logika dari sinyal waktu atau kondisi logika lainnya untuk mengendalikan kondisi lampu pejalan kaki. Yang keempat ada gerbang XOR, yang dimana memilih satu kondisi eksklusif berdasarkan sinyal waktu atau kondisi logika lainnya untuk menghasilkan sinyal output yang menentukan kondisi lampu menyala pada sisi persimpangan yang saling berlawanan. Yang keempat itu ada rancangan waktu. Yang pertama, menentukan interval waktu untuk setiap kondisi lampu lalu lintas, misalnya durasi lampu hijau, kuning, dan merah. Yang kedua, atur waktu transisi antara kondisi lampu untuk mengatur aliran lalu lintas yang efisien. Yang kelima ada implementasi. Implementasi sistem digital dengan menggunakan perangkat keras seperti microcontroller atau FPGA atau menggunakan simulator rangkaian digital seperti multisim atau Proteus. Yang kedua, buat rangkaian fisik atau simulasi digital dengan menggunakan komponen yang sesuai dan menghubungkan dengan benar berdasarkan rancangan sistem digital. Yang keenam itu ada pengujian, yang dimana menjalankan simulasi atau uji sistem digital untuk memastikan bahwa kondisi lampu lalu lintas berubah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, periksa bahwa lampu lalu lintas berpindah ke kondisi yang benar sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam rangkaian. Untuk selanjutnya di gambar rangkaian dan simulasi akan dijelaskan oleh Yesaya. Gambar rangkaian simulasi. Eh, Kami menggunakan gerbang logika yaitu NOT, AND, sama NOR.
Nah, untuk input kami menggunakan input R dan G. R yaitu lampu merah, G yaitu lampu hijau. Input kontrol untuk lampu merah, output lampu merah yang menyala atau mati. Lampu hijau yang menyala atau mati. Gerbang logikanya, not G dan R, output ini menghasilkan sinyal yang menyala saat R sama dengan 1 dan G sama dengan 0, sehingga mengontrol lampu merah. G dan not R output ini menghasilkan sinyal yang menyala saat G sama dengan 1 dan R sama dengan 0, sehingga kontrol lampu hijau. Ketika sinyal yang diberikan 1, maka untuk jalur atas dan sama bawah akan outputnya yaitu lampu merah akan menyala dan lampu hijau akan mati. Dan input dari R-nya 0, maka outputnya yaitu lampu hijau yang di sebelah kiri dan kanan akan menyala dan lampu merah bakalan mati. Karena uh, input 1 akan memberi sinyal kepada lampu hijau di sini dan poin input 1 akan diubah menjadi 0 sehingga lampu merah bakal mati. Kesimpulannya, dari proyek sistem kontrol lampu lalu lintas menggunakan gerbang logika, 1. Sistem kontrol lampu lalu lintas menggunakan gerbang logika adalah metode yang efektif untuk mengatur lalu lintas dengan menggunakan prinsip logika Boolean. 2. Rangkaian sistem kontrol lalu lintas menggunakan gerbang logika terdiri dari input R dan G. Gerbang logika seperti NOT and OR. Dan output lampu merah dan lampu hijau. Prinsip kerja sistem ini memastikan bahwa hanya satu lampu yang aktif pada satu waktu sesuai dengan kondisi input yang diberikan. 4. Dengan menggunakan tabel kebenaran dan gerbang logika yang sesuai, kita dapat mengontrol lampu lalu lintas agar berfungsi dengan benar sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Kelima, simulasi rangkaian digital dan software simulasi seperti Multisim, Logisim, dan Proteus dapat membantu dalam memahami dan memverifikasi perilaku sistem kontrol lampu lalu lintas sebelum mengimplementasi fisik. 6. Sistem kontrol lampu lalu lintas yang dirancang dengan menggunakan gerbang logika dapat memberi sinyal yang jelas dan konsisten bagi pengendara dan pejalan kaki tentang kapan harus berhenti dan kapan harus berjalan, sehingga meningkatkan keamanan dan efisiensi lalu lintas. Dengan demikian, proyek sistem kontrol lampu lalu lintas menggunakan gerbang logika memberikan solusi yang efektif untuk mengatur lalu lintas dengan memanfaatkan prinsip-prinsip logika Boolean dan teknologi digital. Dari presentasi berikut, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mohon maaf, ada yang ingin bertanya? Eh, izin bertanya buat teman-teman yang udah ngejelasin. Baik, Saya mau bertanya. Pertanyaan pertama saya itu apa kegunaan dari sistem kontrol lampu digital? Eh, Pertanyaan kedua itu apa saja bahan yang digunakan dalam rancangan sistem digital? Kemungkinan untuk pertanyaannya dua saja. baik, terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu kegunaan dari sistem kontrol lampu lalu lintas memiliki peran penting, yaitu sebagai alat untuk mengatur aliran untuk berjalan kaki dan kendaraan bermobil dan bermotor. Eh, Pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya. Untuk pertanyaan kedua yaitu untuk komponen atau bahannya, yang dimana kita menggunakan timer. Timer sendiri digunakan untuk mengatur waktu dan interval untuk setiap kondisi lampu lalu lintas. Yang kedua ada gerbang logika,
yang terdiri dari gerbang logika AND, OR, NOT, dan XOR. Yang ketiga itu ada lampu lalu lintas, terdiri dari lampu hijau, kuning, dan merah untuk setiap sisi persimpangan. Sekian itu saja yang bisa kami jawab. Apakah jawabannya sudah masuk untuk Masnya? Terima kasih buat mas-mas yang udah menjawab pertanyaan saya. Sudah mas, makasih mas. Terima kasih. Sekian presentasi kami tentang sistem kontrol lampu lalu lintas menggunakan gerbang logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.